Ya Pak, terkait pendidikan di Jawa Timur ini gimana nih Pak ceritanya? Oke, jadi kalau terkait pendidikan, kita inginnya bahwa pendidikan nanti ke depan ya harus lebih baik lagi lah. Contohnya adalah terkait dengan ini pelaksanaan PPDB yang saat ini sedang jalan. Ini ternyata di lapangan kan masyarakat kita masih banyak yang kurang masih kecewa dengan pelaksanaan PPDB. Nah, ini kita sedang mencari permasalahannya di mana sih, akar masalahnya. Dan juga harapan kita ke depan bahwa adanya pemerintah desa di setiap wilayah ini paling enggak harus bisa kerjasama dengan sekolah. Sekolah bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah desa. Kenapa? Karena kepala desa, lurah itu adalah pembina dari komite sekolah. Sehingga harusnya dilibatkan dalam hal misalnya kayak saat ini penerimaan siswa baru. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada apa-apa paling enggak kan gampang teratasi. Itu harapannya. Komite sebenarnya untuk bisa berkolaborasi, bersinergi dengan para orang tua. Nah, masalahnya terjadi di lapangan kenapa? Yaitu tadi kembali ketika pemerintahan desa tidak dilibatkan sebagai pembina. Kenapa tidak dilibatkan? Ya, apakah ini kan macam-macam ya dalam tanda petik mereka mungkin nggak paham dengan aturan Permendikbudnya. Kemudian yang baru itu peraturan gubernur nomor 8 tahun 2023 tentang komite sekolah sama persis dengan Permendikbudnya. Jadi artinya apa? Di situ kelihatannya perlu adanya sosialisasi terkait dengan peraturan gubernur itu agar apa? Sekolah melibatkan pemerintah desa untuk membicarakan hal itu. Saya yakin kalau tarikan atau namanya sumbangan yang dilakukan oleh sekolah kalau melibatkan pemerintah desa, saya yakin tidak sebesar yang saat ini terjadi. Kan nanti otomatis pemerintah desa punya bantuan untuk memberikan jalan keluar, solusi, pemberian solusi. Karena selama ini nggak dilibatkan, akhirnya pemerintah desa ya wis nyantai pagi. Jadi itulah yang harapannya ke depan sekolah ini harus bisa bersinergi dengan pemerintah desa. Karena apa? Karena ya ada di wilayah situ, penguasa wilayah situ kan. Jadi komite memang sesuai dengan aturan harusnya kan hasil pengurus komite itu hasil musyawarah orang tua siswa. Tetapi yang terjadi selama ini di lapangan itu sekolah sudah dalam tanda petik mengkondisikan. Jadi orang tua itu tidak dikumpulkan semua, tapi perwakilan diambil satu kelas itu mungkin hanya 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dimusyawarahkan, akhirnya terjadi pembentukan pengurus. Nah, yang terjadi ini menjadi dalam tanda petik seakan-akan ini bumerang juga kepada pengurus komite. Kenapa? Kalau di Permendikbudnya 75 2016 itu kan komite mitra sekolah. Makanya harusnya yang memberi SK itu bukan kepala sekolah, tapi yang memberi adalah dinas pendidikan atau minimal kalau SMA SMK ya cabang dinas. Kenapa? Ya karena kalau yang memberikan kepala sekolah namanya mitra, ya itu kan nyari-nyari. Jadi kepala sekolah akan nyari sing pro dengan mereka, yang bisa diajak kompromi dan sebagainya yang tanda petik. Makanya yang terjadi selama ini ya seperti ini, komite itu kadang-kadang ada yang hanya dipakai stempel dan tanda tangan. Pembahasan tentang dana BOS, dana BPOPP di juknisnya jelas harus melibatkan komite. Tapi di sekolah-sekolah enggak, banyak yang tidak melakukan itu. Hanya setelah jadi RKAS-nya kemudian disodorkan ke ketua komite, tanda tangan, wes, kemudian dimasukkan ke dinas. Ini berlaku untuk tingkat SD, SMP, SMA Pak? Iya, semua tingkatan terjadi seperti itu. Nah, sekali lagi yaitu kita ketika bicara peraturan, maka sekali lagi di peraturan itu ada yang namanya pemerintahan desa. Jadi ya harus mulai SD, SMP, SMA, SMK itu libatkanlah pemerintah desa ke dalam sana sebagai pembina, karena sebagai pembina komite di situ. Dengan Pak siapa? Saya Kunjung Wahyudi. Selaku Pak? Selaku Ketua Komnas Pendidikan Jawa Timur. Terima kasih Pak ya. Yes.